Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini karena pesertanya heterogen, macam-macam. Tidak pacak kajian itu rutin malam Selasa ya. Malam Senin atau malam Selasa? Senin. Malam Senin. Kalau malam Senin yang hadir bapak-bapak yang serius. Kalau sekarang yang hadir ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak. Jadi wajar kalau jawab salamnya masih kurang kompak. Jadi biar kompak, biasanya ada satu rumus. Caranya dijuk pantun. Boleh dijuk pantun. Daun salam dilipat 4, cari belalang di pinggir kali. Kalau salam dijawab kurang semangat, boleh Ustaz ulang untuk yang kedua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kompak. Masya Allah. Boleh kita takbir dulu mengagungkan nama Allah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Buat salam buat selasih di dalam indah perjanjian Nabi. Buat yang sudah jawab salam, saya ucapkan terima kasih. Semoga berkah dan diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Sesungguhnya segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita semua memuji Allah. Kita semua meminta tolong kepada Allah. Dan kita semua wa nastaghfiruh, mohon ampun kepada Allah. Dalam kesempatan yang mulia ini kita memuji dan memuji hanya kepada Allah Rabbul Jalal sebagai satu-satunya tempat yang layak untuk mendapatkan pujian. Di malam hari ini kita memohon pertolongan hanya kepada Allah, satu-satunya Zat yang maha kuasa atas setiap sesuatu dan bisa memberikan pertolongan kepada kita apapun kesulitannya, apapun masalahnya. Ketika kita meminta tolong kepada Allah, maka Allah akan menyelesaikan dan menuntaskan seluruh urusan kita. Malam ini kita juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas banyaknya dosa-dosa kita, dari mulai kita akil balik sampai dengan saat ini. Banyak sekali dosa yang tidak bisa kita hitung. Bahkan terkadang kita sering melalaikan dosa-dosa tersebut, mengabaikannya. Beda Pak kalau dengan adik-adik dan anak-anak kita yang masih kecil ini. Kalau yang masih kecil ini, salah-salah dikit belum tentu berdosa. Betul? Anak-anak kita yang belum balik, kalau laki-laki ya sekitar usia SD lah, usia SD, mereka kalau salah belum tentu berdosa. Salah iya, tapi belum tentu berdosa. Apa contohnya? Buang sampah sembarangan, salah? Salah. Nyilip ke upil di bawah karpet masjid, salah? Salah. Ada yang kayak itu? Karena beda dikit Pak. Upil sama apel itu beda dikit. Apa bedanya Pak? Kalau apel itu di pucuk meja, kalau upil di bawah meja. Karena di masjid katek meja dia karpet. Kadang dia makan permen, kulitnya diselipkan di bawah karpet, atau diselipkan di belakang buku. Biasa itu.
ketika kita tamdiful am, pembersihan akbar, mau ada hajatan besar bulan Ramadan, kita gulung kan karpet ini, gulung, cuci, bersih. Biasanya kita banyak dapat harta karun, banyak harta karun di bawah karpet. Nah itu kira-kira selipan anak-anak kita, ya. Salah? Salah. Tapi belum tentu berdosa. Kenapa? Karena dia belum mukallaf, belum terkena hukum. Tapi kalau kita yang sudah balik, lah beranak, bercucu, pada belum balik ya, sudah balik. Kalau kita membuat kesalahan, apalagi kesalahan itu merugikan orang lain, maka kita mendapatkan dosa. Kesalahan yang tidak merugikan orang lain saja kita bisa dapat dosa. Contohnya apa? Tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah. Dosa itu merugikan orang lain enggak? Enggak. Kata masalahnya buat tentang kita, Pak. Kita tidak sholat, siapa yang berusaha? Kita tidak puasa, siapa yang berusaha? Kita tidak ganggu tetangga. Apalagi kesalahan yang merugikan orang lain, maka kita akan mendapatkan dosa. Ini anak-anak kita yang kuning, yang apa lagi? Kayaknya yang seragam kuning, ya, bukan ya, bukan seragam, kebetulan sama. Ngobrol, berisik, ya kan? Ganggu tetangga kanan kiri, ganggu jamaah kanan kiri. Laju ibu-ibu tidak dengar, dia tidak jelas. Belum tentu berdosa, karena masih kecil. Tapi kalau kita berdosa, ya. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita masih kecil-kecil itu lari-lari di masjid, tidak apa-apa. Namanya masih kecil. Jangan sampai besar lari-lari di masjid. Anak-anak kita berantem, ya so masih kecil. Berantem nih, nah tetangganya berantem. Waktu ngaji berantem dia di masjid. Tidak apa-apa, namanya juga masih anak-anak. Jangan baik bapak-bapak dengan anak belum berantem. Ada tak? Ada gitu. Anaknya berantem, nangis ngambil bapaknya. Siapa yang ngambil kau ini? Aku nangis. Itu pak. Datangi oleh bapaknya. Mana bapak kau? Aku urusan dengan bapaknya. Mana bapak kau? Masya Allah. Akhirnya tadi cuma anak-anak berantem laju bapak-bapak berantem. Kalau anak-anak berantem tidak musuh, bapak-bapak berantem berdosa. Maka mana hari bapak ibu semuanya, saya yakin tidak ada di antara kita yang merasa tidak punya dosa. Betul? Kita semuanya bukan cuma ada musuh, banyak musuh. Dari zaman kita balik sampai sekarang, sampai sepuluh ini banyak yang musuhnya. Jadi kita tidak pacak mulai dari nol ini, kecuali kita minta pemutihan di bulan Ramadan lagi. Ya, kalau di Samsat itu ada pemutihan pajak kendaraan bermotor. Ya, Pak. Kalau di Agraria itu ada pemutihan pajak bumi dan bangunan. Nah, gitu kan? Jadi ketika ada pemutihan, siapa yang belum buat sertifikat, buatlah sertifikat. Ada pemutihan nih. Ada pemutihan pajak, siapa yang belum bayar pajak, bayar pajak. Kalau tidak kakek lagi dengan pajak-pajak tahun kemarin, diputihkan semuanya. Dosa juga ada pemutihannya. Kapan? Di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu 1 bulan lagi, Bapak Ibu semuanya. Berapa bulan lagi? 1 bulan lagi, kurang lebih. Ya, kurang lebih 1 bulan lagi. Dan bulan Ramadan ini adalah puncaknya kita melaksanakan perlombaan untuk mengejar amal sebanyak-banyaknya. Puncaknya kita untuk memohon ampunan kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dari mulai tanggal 1 Ramadan, itulah serius mencari sebanyak mungkin amal dan memohon ampun dari sebanyak mungkin dosa.
masuk Ramadan, sahur Ramadan, lalu sahur sama keluarga. Dari sahur bela sudah dapat pahala. Kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang banyak di bulan Ramadan, ya kan? Kita ini kira-kira awal Ramadan tambah rajin atau tambah malas? Tambah rajin atau malas? Rajin bu ya? Ya bu. Bu rajin apa malas Ramadan? Rajin. Tadi tidak pernah sholat malam, sholat malam. Tadinya baca Quran dikit-dikit, sekarang baca Quran coba banyak. Kapan? Ramadan. Maka Ramadan ini saatnya kita untuk kemudian berlomba-lomba mengejar sebanyak-banyaknya amal dan meminta sebanyak mungkin pengampunan. Puncaknya dari mana? Ramadan. Tapi Bapak Ibu semuanya, Ramadan ini kalau kita ibaratkan perlombaan, itu perlombaan tingkat tinggi. Apa perlombaan tingkat tinggi? Kalau di bawah kan ada antar RT, ya, antar RW, antar kelurahan, antar apa lagi? Kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi, antar negara. Antar negara ini paling tinggi. Apa namanya di Indonesia? Olimpiade ini puncaknya lagi mana? Ya kan? Olimpiade tak? Pokoknya yang paling puncak nih Olimpiade. Tahu tak? Halo, anak-anak tahu tak Olimpiade apa? Tahu tak Olimpiade? PON tahu tak PON? Pekan Olahraga Nasional tahu? SEA Games tahu SEA Games? Asian Games tahu? Paling puncak ada Olimpiade. Perlombaan antar negara di seluruh dunia. Jadi kalau dia nak ikut perlombaan antar negara, maka dia harus juara satu di negaranya masing-masing. Tak baca dia juara RT di Olimpiade, tak baca. Juara kecamatan di Olimpiade baca bu? Tak baca. Jadi ketika kita ingin memasuki Olimpiade Ramadan ini hanya diikuti oleh orang-orang pilihan. Hanya apa Pak? Diikuti orang-orang pilihan. Makanya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan shaum Ramadan adalah manusia pilihan. Coba ayat ini. Nah, kita sebelum masuk ngomongin pajak, kita ngomongin Ramadan ini. Jangan lupa panggilan Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang beriman. Jadi spesial nih. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Spesial, orang-orang yang spesial dapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang spesial, yaitu shaum Ramadan. Jadi bukan sembarangan Pak masuk Ramadan. Untuk itu, kita semua yang nak masuk bulan Ramadan ini, insya Allah mudah-mudahan kita semua masuk orang yang beriman ya. Amin. Semuanya masuk dari golongan hamba-hamba yang beriman. Amin. Artinya kita semua layak untuk masuk ke bulan Ramadan. Oke? Siap? Siap tak masuk Ramadan? Ya Allah sampaikan kami semua di bulan Ramadan. Kalau kita siap untuk masuk Ramadan, siap-siap dari sana. Persiapan. Kalau nak ada lomba itu kita perlu apa namanya? Training center. Perlu latihan. Jadi kalau kita nak masuk Ramadan siap-siap latihan Pak. Tak mungkin Pak. Dia tak pernah sholat di bulan sebelumnya. Tak pernah sholat dia, tak pernah sholat. Sholat itu paling cuma setahun 2 kali. Kira-kira masuk Ramadan boleh tak dia? Boleh dia pasti. Tak kuat. Tiba-tiba disuruh sholat banyaknya. Belum lain wajib, yang sunnah pun ada dulu di bulan Ramadan. Tak kuat Bang. Atau yang paling gampang cek ini ibarat ini. Lari maraton. Lari maraton dengan lari jarak pendek. Kalau lari maraton kan larinya jarak jauh. Tahu tak lari maraton? Tahu? Lari maraton itu lomba. Apa lari maraton itu? Lomba. Kalau lari dari kenyataan bukan lomba.
ya Pak ya. Ayo bijak susah yang diajak ngomong nih, anak nakal dan seterusnya lah kita pergi belok, itu namanya lari dari kenyataan. Ini lari maraton loh. Sebelum kita lari, kita pemanasan dulu dah. Pemanasan. Kalau nggak pemanasan, perang lagi kita. Tidak akan sampai ke finish. Makanya sebelum kita masuk Ramadan dengan ibadah yang banyak, nah kita siap-siap dari mulai sekarang. Mulai dari bulan Rajab sudah bersiap-siap. Ya, bahkan para ulama itu sudah mulai menutup kitab-kitabnya di bulan Sya'ban. Bersiap untuk menyambut Ramadan. Yang tadinya baca Quran cuma sekali-sekali atau cuma seminggu sekali, sekarang mulai baca Al-Quran setiap hari. Walaupun cuma satu halaman, walaupun cuma satu ayat, terus latihan sebelum sampai ke Ramadan. Sehingga kita sampai ke Ramadan, kita sudah siap. Malam ini termasuk diantaranya kita nak siap-siap untuk masuk Ramadan. Kalau Ramadan, setiap malam kita dapat tausiah, betul? Di sini kan betul? Setiap malam ya? Setiap malam ada tausiah. Ya kan, di sela-sela sholat malam kita, ya bisa pada isya, bisa pada tarawih, ya ada tausiah setiap malam. Aicatnya mentak pada kita ini di OCI tiap malam. Kita latihan dari sekarang Pak. Kan kita belum tiap malam kan? Semalam ada tausiah ada? Ada kan? Besok ada tausiah? Ada kan? Nah kita siap-siap. Walaupun baru mungkin beberapa kali saja ini. Ya, mungkin sekarang Rajab, mungkin nanti Sya'ban menjelang Ramadan ada lagi tausiah mungkin. Ya, bersiap. Biar ketika kita sampai Ramadan, setiap hari kita dapat tausiah, kita udah kaget. Iya tak? Nah, tausiah kita malam hari ini tentu menyangkut Isra wal Mi'raj. Bapak Ibu semuanya, para ustadz, para alim ulama dan umarah, ketua DKM serta ketua RT, ketua RW dan lurah yang mungkin hadir, semua yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadirin semuanya, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anak semua yang insyaallah dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sama-sama memperingati satu peristiwa besar, ya, yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj. Jazakumullah khair kepada para panitia yang sudah berjuang keras untuk mensukseskan acara kita hari ini. Saya ingin menyampaikan 3 hal, yaitu perjalanan Isra wal Mi'raj, ketika perjalanan Isra wal Mi'raj, dan pasca perjalanan Isra wal Mi'raj. Jadi siap-siap yang nanti disampaikan 3 macam: pra, sedang, pasca. Sebelum, ketika berjalan, dan setelah. Tidak lama, paling 10 menit, lebih-lebih dikit. Siap ibu bapak semuanya? Ya. Pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tahu tidak Isra Mi'raj itu terjadi kapan? Kapan Pak? Kapan Bu? Ya, tanggal 27 Rajab ya, kesempatan lama. Tahun keberapa? Catat, tahun ke-10 kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tahun ke-10 Hijriah ya, tahun ke-10 kenabian. Ingat, kalau hijrah itu dihitung dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Nah, hijrah itu peristiwa yang terjadi di tahun ke-13 kenabian. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi 3 tahun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Dan tahun itu adalah tahun kesedihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapa disebut tahun kesedihan? Karena di tahun itu wafat 2 orang yang mulia, yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah beliau? Satu pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib, dan yang kedua adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijatul Kubra, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istri pertama. Jelas kita istri pertama itu
Oh, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Sayyidah Khadijah. Kalau kita nyebutnya Siti Khadijah. Jadi Sayyidah disingkat jadi istri. Maksudnya Sayyidah, ya, yang dimuliakan, ibunda kita tercinta, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Jadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang yang membackup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya, di luar dan di dalam rumah. Di luar dan di dalam rumah. Di luar ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak kesulitan, Khadijah selalu mendampingi. Di dalam ketika Nabi mengalami kesuntukan, ya, sampai di titik jenuhnya, gitu kan? Sampai ketika apa? Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa waktu tidak mendapatkan wahyu, ya, sampai kemudian diejek oleh orang kafir Quraisy di sekitarnya, dikatakan Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, ya, dan Muhammad sudah tidak lagi didampingi oleh setan-setannya dan seterusnya, sehingga tidak ada lagi wahyu. Siapa yang menghibur Nabi di dalam rumah? Siti Khadijah. Siti Khadijah. Paman Nabi Abi Thalib adalah paman yang paling di depan, jadi garda terdepan membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimusuhi oleh, ya, kafilah-kafilah yang lainnya, paman Nabi Abu Thalib yang merupakan pimpinan di kota Makkah, ya, ini menjadi pelindung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi paman-paman Nabi itu semua melindungi Nabi. Yang paling populer adalah pamannya namanya Abu Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tahun ini, tahun ke-10 kenabiannya, kedua orang yang dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini wafat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesedihan yang begitu sangat berat. Di luar, kaum kafir Quraisy masih saja menolak dakwah Nabi. Berat dakwah Nabi di kota Makkah itu. Tuh, berat. Maka kemudian muncullah perintah hijrah. Saking beratnya dakwah di kota Makkah. Sedikit pengikutnya, walaupun Nabi 13 tahun ada di kota Makkah berdakwah, sulit sekali. Di masa-masa sulit itu tidak ada lagi pamannya yang membelanya, tidak ada lagi istrinya yang menghiburnya, tidak ada lagi istrinya yang bisa menyejukkan hatinya. Istri kan? Ya, istri itu menyejukkan hati kita, menyejukkan pandangan mata kita. Nah, itu istri. Tidak ada lagi, sudah menikah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesedihan yang begitu luar biasa. Makanya tahun ini disebut sebagai Amul Hasan, tahun kesedihan. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama anak angkat beliau. Jadi beliau punya nama anak angkat, anak namanya Zaid, bukan Zaid bin Sabit, Zaid bin Harithah. Tadinya disebut Zaid bin Muhammad, tapi ditegur karena Zaid bukan anak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikembalikan kepada nasab asli, yaitu Zaid bin Harithah. Jadi kalau kita itu bapak yang punya anak dalam tanda kutip anak ukut mungkin, ya, itu tidak boleh dibin ke kita, walaupun dia dari bayi sama kita, tetap binnya tetap ke bapak, tetap ke bapak. Seperti halnya Zaid bin Harithah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Zaid bin Harithah akhirnya berjalan kurang lebih 100 km. Jauh dari 100 km. Jauh ya. Kemana 100 km? Sini ke Sekayu. Sekayu. Sini ke Sekayu, sini ke Prabu-Muli. Ya, 100 km. Jauh banget jalan itu. Bersama Zaid bin Harithah. Kemana tujuan Nabi? Nabi ingin menemui satu kabilah namanya Bani Thaqif. Bani Thaqif. Di mana Bani Thaqif itu? Di Taif. Akhirnya sudah ceramah ini Pak, kita tunjuk kuis. Siapa yang bisa jawab aja dapat ya? Ya, kuisnya dari Pak DKM, Direktur Kesejahteraan Masjid. Betul ya? DKM itu apa? Direktur Kesejahteraan Masjid, Pak Direktur. Masya Allah. Atau Badan Kesejahteraan Masjid, atau Dewan Kesejahteraan Masjid ya. Masya Allah. Jadi simak baik-baik, bila perlu catat. Karena kalau kita catat, kita lupa. Benar kan? Kata anak-anak milenial santai kan, kakek kita juga di YouTube ya. Baca
Baik. Jadi Nabi berjalan 100 km kurang lebih menuju ke Taif bersama anaknya bernama Zaid bin Haritha, angkat beliau Zaid bin Haritha, menemui satu kabilah di sana namanya Bani Thaqif dengan harapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya akan diterima di sana. Karena di kota Mekah cak seharusnya dakwah di situ, ya kan? Ke kota Taif. Tapi ternyata apa Bapak Ibu sekalian? Sampai di kota Taif bukan yang dakwahnya diterima, tapi justru sebaliknya Nabi ditolak. Bahkan bukan cuma ditolak, Nabi juga dihina. Bahkan bukan cuma dihina, Nabi juga disakiti. Bukan cuma disakiti hatinya, tapi juga disakiti fisiknya. Dilempar batu sampai Nabi pun mengeluarkan darah. Zaid bin Haritha yang mencoba untuk menghalang-halangi Nabi dilemparin batu pun juga terluka. Nabi juga terluka. Dalam situasi yang sulit itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali. Ini ingat, ini cerita sebelum Nabi Isra Mi'raj. Kamu kita paham. Jadi Isra Mi'raj ini terjadi setelah kejadian-kejadian. Baru kemudian setelah Nabi pulang, menerima begitu banyak hinaan dan juga pukulan serta lemparan batu, Nabi istirahat di satu lahan kurma, ya satu lahan kurma, dan kemudian mengadukan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sebuah doa yang panjang. Di sana termaktub kalimat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Allah, ilaman takdirni, kepada siapa ya Rabb engkau akan menitipkan aku kembali? Apakah engkau akan mengirim aku ke tempat yang jauh dan kemudian aku akan dihina dan dicaci sebagaimana di negeri ini? Atau engkau akan sampaikan aku di tempat yang dekat, yang tempat yang dekat itu juga berpotensi menyakitiku kembali? Nabi meratap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian ratapan itu pun didengar para malaikat, termasuk Jibril pun akhirnya datang menemui malaikat penjaga bukit yang ada di Taif, mengatakan, datangi Muhammad dan sampaikan kepadanya aku akan mematuhi semua perintahnya. Datanglah malaikat penjaga bukit yang ada di Taif menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menawarkan apa? Bantuan, nawarin bantuan. Apa kira-kira apa bahasa kita? Namun bukit ini pun angkat baik ditimpa di pojok masyarakat Taif itu yang kurang ajar. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi yang begitu welas asih, memiliki kasih sayang yang tinggi kepada sama umat manusia. Bukan cuma umat Islam saja, kepada seluruh manusia, bukan seluruh manusia, seluruh alam bahkan. Mengatakan, jangan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Karena sesungguhnya mereka semua Bani Thaqif itu adalah kaum yang belum mengetahui. Bahkan Nabi pun berdoa untuk mereka, Allahumma hdini qaumin fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Masya Allah. Dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun pulang dengan kemudian apa Pak Ibu Islam? Mendapatkan satu rasa yang luar biasa, yaitu rasa tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya juga manusiawi. Manusiawi itu kalau kadang-kadang kita bergantung pada manusia yang lainnya. Manusiawi. Ada mamang aku yang bela, ada istri aku yang bela, ada kawan-kawan aku yang bela. Itu manusiawi. Dirasakan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun juga cek itu. Kadang-kadang kalau masih ada dekeng, cak melawan itu. Kalau udah kata lagi dekeng, cak tak kata lagi yang nolong itu. Padahal masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan itu kembali, bahwasanya harus bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan imannya yang kuat, Nabi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali menuju kota Mekah untuk melanjutkan dakwahnya. Ingat, ada satu kisah sebelumnya yang kita tahu ya, ada seorang nabi yang kemudian meninggalkan kaumnya. Ada? Siapa namanya? Nabi Yunus alaihissalam. Meninggalkan kaumnya karena tidak kuat lagi, tidak baca lagi diomongi. Ada nabi yang kemudian mendoakan kebinasaan kaumnya. Siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak sabar lagi menghadapi kaum-kaumnya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang mulia, penghulunya para nabi. Bahkan para nabi-nabi sebelumnya pun berharap ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam kembali ke Makkah melanjutkan dakwahnya. Dan setelah kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Makkah, ada dua pendapat ikhtilaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendapatkan undangan untuk datang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kesedihannya itu. Sekarang Nabi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagaimana yang tadi ayat disebutkan di surat Al-Isra ayat yang pertama, bahwasanya Nabi itu apa? Isra Mi'raj dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Pendapat Al-Haram ini ada dua pendapat. Yang pertama pendapat Al-Haram adalah dari Masjidil Haram. Yang kedua adalah pendapat Al-Haram adalah dari sekitar wilayah Haram. Makanya ibu bapak jangan kaget kalau dengar ada ustaz yang betul atau dengar di YouTube atau di mana baik. Nabi itu berangkat Isra dari rumah sepupunya, namanya Ummu Hani bin Abi Thalib. Satu lagi berpendapat Nabi itu tertidur di Ka'bah, di depan Ka'bah, dan kemudian di antara terjaga dan tidurnya Nabi dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berantem gara-gara itu. Ya memang ada dua pendapat seperti itu. Intinya kedua-duanya ada dari Haram, dari tempat Haram. Walaupun lebih banyak yang bersepakat Al-Haram itu adalah dari Masjidil Haram. Nabi mengadu di Ka'bah dan kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini kita sampai pada perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj. Sudah tahu ya? Perannya sudah tahu ya? Nah, sebelum berangkat. Sekarang Nabi berangkat. Nabi berangkat Isra wal Mi'raj ini minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Kemudian ke Sidratul Muntaha. Kalau kita ingin mencari ayat-ayatnya tentang ini, kita bisa lihat di surah Al-Isra ayat 1 dan kemudian surah An-Najm dari ayat 1 sampai ayat ke-15. Ya, dari mulai An-Najmi itu sampai dengan pemberangkatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila Sidratul Muntaha. Ila Sidratul Muntaha. Ya, wa innahu jannatul ma'wa. Itu di surat An-Najm. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang dijelaskan dalam Al-Quran dengan rinci berangkatnya dari Haram ke Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Dan kemudian itu semua terjadi tidak lebih dari sepertiga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat kala itu. Ingat, kita tahu kan kalau Isra Mi'raj itu Nabi dapat apa? Dapat oleh-oleh atau dapat hadiah perintah waktu sholat sebanyak 5 waktu. Sebelum ada perintah waktu sholat beserta dengan kaifiatnya, beserta dengan rincian tata caranya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sholat. Termasuk Nabi sebelumnya juga sudah sholat. Nabi Isa sholat, Nabi Ismail sholat. Tapi sholatnya belum seperti kaifiat yang diturunkan setelah Isra wal Mi'raj. Nabi sholat 2 rakaat. Jadi kan kita juga tahu kan di mana di Baitul Maqdis ada tempat berpijaknya Nabi di mana Nabi sholat sebelum Mi'raj. Nah, sholatnya itu bukan seperti sholat yang sekarang. Ya, seperti kaifiat sholat yang sekarang. Jadi sebelum ada perintah sholat dengan kaifiat yang rinci seperti sekarang, sampai Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya dengan hadis yang sangat mulia kita semua hafal. Perintahnya adalah shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian semua melihat aku sholat. Tidak pacaran, harus sama kalau sholat. Ya, harus sama. Jadi Nabi sholat. Kemudian Nabi diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Baitul Maqdis, terus ke Sidratul Muntaha. Jarak Mekah ke Baitul Maqdis ya, dari Saudi Arabia menuju Yerusalem kalau di Google Map itu kurang lebih 1435,38 km kalau di Google Map jaraknya. Jadi kalau 1400 itu kurang lebih pecah jarak kita di Palembang ini sampai Surabaya. Surabaya itu 1300 km lebih. Ya, kalau di Google Map. Sekarang kan tinggal di Google Map berapa nih jarak jauh gitu kan? Nah, seperti itu jaraknya jauh. Cukup jauh. Di zaman itu ditempuh dengan menggunakan onta itu bisa ditempuh selama 1 bulan perjalanan. Kalau sekarang gampang paling 20 jam ya kan? Kalau naik pesawat dari Saudi Arabia menuju Yerusalem kurang lebih 1,5 jam, tidak sampai 2 jam, ya kan? Dekat kalau sekarang. Tapi kala itu jauh, lama, dan itu semua ditempuh Nabi kurang dari sepertiga malam. Bahkan bukan cuma sampai Baitul Maqdis saja, tetapi sampai ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik sekali.
masuk perjalanannya. Nabi berjalan, ya, perjalanan Nabi ini diabadikan dalam banyak hadis. Muslim ada, Bukhari juga ada. Nabi didatangi malaikat Jibril, kemudian diberikan satu kendaraan, dikatakan dengan apa? Buruk. Jalan dengan sekelebat mata sampai Baitul Maqdis, kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha, melewati beberapa lapisan langit. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digambarkan dengan dalam hadisnya seperti itu. Dan sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan para nabi terdahulu, ya, di langit pertama ditemukan dengan Nabi Adam, sampai kemudian di langit terakhir ditemukan dengan Nabi Musa, ya, Nabi Musa. Langit 7, langit ke-6 Nabi Ibrahim, ya. Banyak penjelasan tentang ini dan kita tidak bahas itu. Kita langsung kepada intinya saja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain dipertemukan dengan para nabi, Nabi juga diperlihatkan kondisi neraka, kondisi surga, bagaimana orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, dosa-dosa besar, ya, diperlihatkan oleh Allah. Seperti ini kondisi mereka yang berriba, memotong-motong lidahnya. Seperti ini kondisi apa? Kondisi orang-orang yang mencuri, potong tangannya. Ini jelas sepanjang ceritanya di kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir itu. Banyak kitabnya besar. Ada yang 16 jilid, ada yang 12 jilid, kalau mau baca ada di rumah, ya. Itu ceritakan seperti itu. Sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kalimat mulia, satu kalimat mulia di dalam hadisnya, yang kemudian menjadi bacaan tahiyat kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu Allah mengucapkan apa? Assalamualaikum, atau Assalamualaikum, at-tahiyatullah. At-tahiyatulillah, ya, keselamatan bagi Allah, penghormatan bagi Allah. Di riwayat yang lain, at-tahiyatu wassalawatu wat-thayyibah, ya, di macam-macam bacaan tasyahud kita. Itu ucapan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menjawab dengan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi mengucapkan salam keselamatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keselamatan, keberkahan, rahmat tercurah kepada-Mu. Lihat kalimat lanjutannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu kasih dan sayang kepada umatnya menjawab kembali dengan ucapan apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nabi menjawab, ya Allah, keselamatan itu jangan cuma tercurah kepadaku saja, tapi kepada kami para nabi, aku dan para nabi yang lainnya yang telah aku jumpai, para nabi yang telah Allah utus di muka bumi ini. Wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada para hamba-hambamu yang soleh. Kita dimintakan salam keselamatan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mi'raj. Masya Allah, Nabi begitu sayang dengan kita, dimintakan keselamatan. Ini peristiwa yang sangat luar biasa. Ingat, di dalam surat Al-Isra tadi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Disebut di situ diawali dengan kalimat ta'ajjub, yaitu subhanallah, subhanalladzi, ya. Kalimat subhan ini menunjukkan bahwasannya, ini namanya kalimat ta'ajjub, menunjukkan ada kejadian yang sangat luar biasa yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh akal kita, ya. Kejadian pasti luar biasa. Isra Mi'raj itu luar biasa. Dari mulai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha dalam waktu kurang dari sepertiga malam. Luar biasa tidak? Luar biasa. Makanya nanti kita ceritakan di akhir pasca, gitu kan, bagaimana kemudian para orang-orang kafir tidak percaya. Nah, tapi Sayyidi Abu Bakar As-Siddiq kemudian mempercayai yang paling depan. Ya, karena kejadian itu luar biasa. Betul? Dan masuk akal. Bukan zaman sekarang, Pak, tidak masuk akal, tidak apa, yang penting masuk kantong katanya. Kerja itu, ya. Ini memang sulitnya, ya. Memang ada sesuatu yang nggak bisa ditangkap akal. Ingat, ada sesuatu yang tidak bisa ditangkap akal, bukan tidak masuk akal. Akal itu tidak nyampe. Tidak usah jauh-jauh ini bilang. Kita ini kan mata kita melihat sesuatu kan terbatas, tuh. Mata kita ini hanya mampu melihat kalau ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, tidak bisa kita lihat. Ya, kalau dalam teori fisika itu, mata kita itu untuk melihat sesuatu objek kerucut segitiga kurang lebih 1/60 menit atau apa dalam ilmu fisika itu. Baru bisa lihat. Kalau tidak itu tidak bisa lihat, Bang. Ya,
Kita gelap-gelap tak baca lihat. Bukan berarti tidak ada barang di sana, Pak. Tapi kita tak baca lihat. Oke? Suara juga sama. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa? Karena frekuensinya pas dengan telinga kita. Coba kalau frekuensi suaranya tidak pas, tidak baca dengar, Pak. Ya kan? Kalau di fisika SMP kita dulu malah masih ingat ada pelajaran frekuensi berapa Hz. Telinga kita ini hanya mampu bisa mendengar ya frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ya, megahertz kepanjangan Hz. Ya. Kita bisa dengar, tapi di bawah itu tidak bisa. Ya. Biar tambah pusing. Biar tambah pusing. Ada 3 macam frekuensi suara. Yang pertama infrasonik, audiosonik, ultrasonik. Pernah dengar? Apa? Barusan. Infrasonik itu suara frekuensi di bawah 20 Hz, Pak. 20 Hz itu adalah frekuensi yang mampu didengar oleh binatang seperti gajah, ya, hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, ya, itu bisa mendengar. Kita tidak baca dengar. Frekuensi suara itu tidak bisa dengar, ya. Sekarang masuk sismograf untuk melihat getaran gempa, itu suaranya infrasonik. Kita tidak bisa dengar, tapi alat bisa dengar, ya. Hewan-hewan yang tembus juga bisa dengar. Sedangkan yang kedua namanya audiosonik, makanya kita sering dengar ada audio. Nah itu maksudnya audiosonik. Ya, Ustaz Joko nih paham audio. Ya, ini audionya bagus nih masih ini, masya Allah. Audiosonik itu frekuensi 20 sampai 20 ribu. Di atas itu namanya frekuensi tinggi ultrasonik. Manusia tak pacak dengar juga. Yang pacak dengar apa? Yang pacak dengar kelelawar, yang pacak dengar ultrasonik itu. Terus apa lagi? Ibu-ibu nih, ibu-ibu pernah ada di USG, Bu? USG itu ada USG. USG itu kepanjangannya apa? Ultra apa gitu namanya? Ya, ultrasonografi atau apa gitu. Jadi USG itu menggunakan frekuensi suara ultrasonik. Sehingga nampaklah gambarannya. Ini wujudnya, bayinya, ya. Sekarang ada 4 dimensi, baca lihat semuanya. Kita manusia tidak dengar itu, Pak. Tidak baca dengar bukan berarti tidak bisa didengar. Bisa, kita tidak bisa dengar. Sama dengan tidak masuk akal bukan berarti tidak masuk akal. Kita yang tidak sampai akalnya. Baru. Inilah kejadiannya. Jadi kejadian Isra Mi'raj ini tidak bisa ditangkap dengan akal deh, tapi ditangkap dengan iman. Dengan iman. Maka kemudian perintah hadiah oleh-oleh yang mulia dari Isra Mi'raj ini adalah satu amalan yang hanya bisa dilakukan kalau kita punya iman cukup. Apa oleh-olehnya? Sholat. Nabi datang sampai kepada Masjidil Haram kembali bertemu dengan para sahabatnya. Masuklah kita pada pasca Isra Mi'raj. Pasca Isra Mi'raj, Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa semalam akulah sudah Isra Mi'raj, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke ila Sidratil Muntaha. Masuk akal enggak atau yang lainnya? Enggak masuk akal. Ya kan, enggak masuk akal. Tapi ada cerita lucu, unik ini ceritanya. Bapak Ibu semuanya pasti pernah digigit semut ya? Megang semut pernah? Semut itu kalau dari sini ke Surabaya butuh waktu berapa lama? Ada seekor semut masuk di kantong bajunya Pak DKM. Pak DKM naik pesawat ke Surabaya, ya kan? Pagi-pagi berangkat, siang nyampe sana, sore balik lagi, malam-malam nyampe lagi Palembang. Kemudian semut itu yang keluar dari bajunya Pak Ali, keluar, dia pidato dengan semut yang lain. Wahai saudara-saudara semut, tahu nggak? Aku tadi barusan dari Surabaya. Kata semut itu. Kata kawan-kawannya apa? Tak mungkin. Kau baru keluar sini kepincik uang. Tak mungkin kau baca lari ke sana dalam waktu yang cuma 1 hari. Kata semut yang lain. Jangan salah, kata semut itu. Aku bukannya berjalan ke sana. Aku nih berjalan melok Pak Ali. Paham nggak? Aku nih jalan melok Pak Ali yang jalan sana. Melok baik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Melok baik Nabi. Bukan nak jalan dia, melok Pak. Melok. Itu terjadi. Ya. Sekarang pun besok ada Pak. Besok yang begitu panjang dalam dia pendek. Isroknya semut dari Palembang ke Surabaya balik lagi. Tidak sampai sehari. Luar biasa semut pelangi tercepat. Ya kan? Seperti itu. Dan ada yang percaya cuma Abu Bakar yang pertama.
Makanya kemudian Abu Bakar ini dapat gelar namanya As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Bahkan menjelaskan lagi dengan sangat tegas dan takkid kembali, seandainya pun Nabi mengatakan di balik bukit itu ada musuh, aku percaya. Akhir percaya. Dan yang lain tidak percaya, karena mereka tidak menggunakan iman. Dan perintah yang datang, ya perintah. Sebagian mengatakan ini perintah, tapi saya mengatakan ini sebuah hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena hadiah sholat ini luar biasa. Luar biasa. Ingat, perintah sholat ini kalau kita lihat di pertama kali di surah Al-Baqarah, ya, ayat yang kedua itu dari kita mulai bagi hudan lil muttaqin. Ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Dan orang-orang yang memiliki iman kepada yang gaib dan kemudian mereka mendirikan sholat. Gak bisa dia sholat Pak kecuali dia punya iman terhadap sesuatu yang gaib. Maka didahului dengan iman. Baru kemudian melaksanakan sholat. Jadi sholat ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan sholat ini adalah hadis qudsi, Masya Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda melalui hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, ada percakapan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika sholat. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hamba telah memuji. Ar-Rahmanir Rahim, hamba telah menyanjungku. Maliki yaumiddin, hamba telah mengagungkanku. Kemudian kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya kami hanyalah seorang hamba, ya, yang beribadah kepada-Mu, dan kami memohon pertolongan kepada-Mu. Dan Allah menjawab, ini adalah bainani wa bainakum. Ini adalah dariku dan antara umat. Aku akan mengabulkan apapun yang diminta oleh hamba. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah akan kabulkan. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apapun yang kita minta Allah akan kabulkan. Dan di sholat itu kita langsung berdoa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta ditunjukkan jalan yang lurus. Kita minta hidayah pertama. Minta apa? Hidayah dari Allah yang Maha memberi hidayah. Dan ini percakapan yang luar biasa. Jadi sholat ini hadiah. Dengan sholat, ingat, kalau kita sholat kita akan merasa tentram, merasa tenang. Ya, orang yang tentram dan tenang ini disebut dengan falah. Disebut dengan apa? Falah. Makanya panggilan Allah Subhanahu Wa Taala di waktu adzan setelah hayya 'alal sholat, hayya 'alal falah. Ayo kita sholat, kemudian ayo kita menuju ke mana? Menuju ketentraman dan kenyamanan hati yang sesungguhnya. Makanya orang yang sholat dia akan tentram hatinya. Ya, di surah Ar-Ra'd ayat ke-28 Allah berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan Allah hati akan menjadi tenang. Kenapa? Karena sholat adalah zikir. Ya, aqimu sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Sholat adalah zikir. Dan orang yang berzikir di hatinya akan mendapatkan ketenangan. Makanya Bapak sekalian di adzan, ya, jangan sampai adzan jadi tidak kedengaran. Ya, jangan sampai adzan jadi tidak kedengaran. Karena adzan dalam bahasa adalah al-i'lam atau al-i'lan. Adzan itu pengumuman. Secara istilah dalam bahasanya, dalam kamus bahasa Arab, adzan itu adalah apa? Al-ihbaru 'ala dukhuli waqti shalah. Adzan itu adalah usaha untuk mengabarkan kepada sebanyak mungkin manusia tentang masuknya waktu sholat. Jadi yang azan tidak kedengar itu maksud belah itu bukan adzan namanya. Kalau adzan harus kedengaran banyak. Ya, jangan dikecil, mau dikecil tidak ada dengar oleh orang lain. Seperti itu nama adzan itu sebenarnya. Maksud dari adzan adalah menyampaikan panggilan kepada seluruh manusia, mengabarkan tentang masuknya waktu sholat. Makanya di satu kitab Syarah Bulughul Maram, ya, Al-I'lam fi Ushul Ahkam itu ada maqasid syar'iyyah. Ada maksud syariah itu ditegakkan. Salah satu maksud adzan adalah untuk mengabarkan kepada manusia masuknya waktu salat. Dan dikabarkan kita, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal shalah. Masyaallah. Baik sekalian, ini adalah setelah Isra wal Mi'raj dapat hadiah salat. Dan sholat ini adalah waktunya kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun masalah kita, ya, dalam surah Al-Baqarah 45 itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun 'alal khashiyin. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Ingat, apapun kesulitan
Di dalam surah Ali Imran juga ayat ke-38 itu diabadikan doanya Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria sholat. Apa doanya? Ya, Rabbi habli min ladunka rahmah dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Wahhab. Al-Wahhab itu yang memberi tanpa batas, ya. Al-Wahhab yang Maha memberi tanpa batas, ya. Rabbi habli, ya Allah, karuniakanlah kepadaku, ya, min ladunka dzurriyyatan thayyibah, dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau yang Maha mendengarkan doa. Nabi Zakaria ini sampai tua tidak punya anak dan berdoa seketika dia 39-nya dijawab langsung. Dia datang menyampaikan bahwa si Allah mengabarkan kabar baik dengan akan hadirnya Yahya. Luar biasa. Jadi belum selesai sholat langsung dapat kabar baik. Itu yang lagi kesulitan, punya banyak masalah, datang di waktu sholat minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah orang-orang yang memiliki iman. Ya, orang-orang yang memiliki iman. Ya ayyuhalladzina amanu, di 153 di surah Al-Baqarah juga. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang sabar. Bapak Ibu, ingat, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Allah memperjalankan hamba-Nya. Kemudian Allah menyambut Nabi dengan kata Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ya, Nabi masih dispesialkan sebagai Nabi. Ya, tapi kemudian Nabi Rasulullah SAW memintakan kemuliaan juga kepada hamba-hambanya, min ibadillahi sholihin, hamba-hamba yang soleh. Makanya kita semua, walaupun bukan Nabi, juga masuk dapat doa sebagai seorang hamba. Seorang hamba. Hamba itu di pertemuan yang lalu di kajian kita malam ini sudah kita bahas. Ada 11 macam tanda seorang hamba dari surah Al-Furqan ayat ke-63 sampai ke-74 sudah kita bahas. Yang ikut pengajian insya Allah tahu cara namanya hamba. Hamba itu abdun, ya. Iya kan na'budu kami adalah hamba yang menyembahmu. Jangannya ibad. Makanya di surah Al-Furqan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna dan seterusnya di surah Al-Furqan. Ya, yang enggak sampai ke kajian tonton di YouTube. Nah, kita semua itu sekalian adalah hamba-hamba Allah yang layak mendapat kemuliaan-kemuliaan itu. Apalagi kalau itu adalah hamba Allah yang memiliki iman, mengimani Isra wal Mi'raj ini dengan iman, bukan cuma dengan akal, kemudian melaksanakan ibadah sholat yang sehari semalam sebanyak 5 waktu. Dengan sholat inilah seluruh masalah akan selesai. Seyogyanya orang yang benar-benar sholat dengan khusyuk pasti dia akan sukses. Makanya di surah Al-Mu'min itu yang pertama, kalau yang memiliki iman itu yang apa? Yang mereka itu melaksanakan sholat dengan khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang sholat dengan khusyuk, ingat dengan khusyuk. Mereka yang sholatnya khusyuk, masalahnya andai pun dia punya masalah, andai pun punya masalah di waktu subuh, harusnya kelar di waktu duhur. Duhur ada masalah, kelar di waktu asar. Asar ada masalah, kelar di waktu maghrib. Maghrib kelar di waktu isya. Dan kita bisa tidur dengan nyenyak. Mudah-mudahan setelah tahun ini kita bisa tidur dengan nyenyak, dengan menyelesaikan semua masalah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran tawakal, kemudian mendapatkan pertolongan dari Allah, undangan langsung dengan kemuliaan. Ketika Nabi Musa berdoa di surat Toha itu, Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Itu untuk Nabi Musa, tapi untuk Nabi Muhammad SAW apa? Alam nashrah laka sadra. Nabi belum minta, Allah sudah kasih kelapangan di dalam dadanya. Masya Allah, surah Al-Insyirah, ya, surat yang turun setelah surah Al-Asr, ya, surah Al-Insyirah ini. Ya. Kemudian Nabi Musa berdoa, wa yassir li amri. Nabi Muhammad apa? Wa yassir lil yusra. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita semua yang memiliki iman, kita semua adalah orang yang beruntung dengan salah satu barometer ukurannya adalah khusyuk dalam sholatnya. Inilah oleh terakhir yang saya sampaikan sebagai pasca Isra wal Mi'raj, sehingga kita semua bisa mengambil hikmah dari mulai bagaimana kita harus sabar, harus tawakal. Bagaimana kejadiannya, kita harus mempunyai iman, kita didoakan dengan keselamatan dan kemuliaan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
paskanya dapat oleh-oleh hadiah yang mulia, yaitu sholat. Yang dengan sholat itu kita semua mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam setiap kesulitan kita, dikabulkan setiap doa-doa kita, dan di dalam sholat itu mendapatkan sebuah makna yang luar biasa. Kalau kita kaji panjang sekali, di dalam nilai-nilai sholat itu ada nilai persatuan, di dalam sholat itu ada nilai-nilai yang mulia yang lainnya, dimanapun orang berada, tidak ada satupun orang yang sholat itu tidak bersatu barisannya, bersatu bahasanya, bersatu waktunya, semuanya bersatu. Sehingga sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim yang sholat, yang masih sholat itu mestinya bersatu. Jangan sampai semasjid bela sudah ada bersatu. Cak mana kalau kampung, cak mana kalau kecamatan, cak mana kalau negara. Wajar kalau kemudian umat Islam sekarang belum bersatu. Umat Islam di seluruh dunia belum bersatu di bawah satu naungan Khilafah Ukhuwah seperti zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kadang-kadang kita di RT aja nggak bersatu, kadang-kadang di masjid beda dan bersatu. Atau jangan-jangan di rumah kita dah bersatu. Mari kita belajar sama-sama hikmah dari ini semua agar kita semua bisa bersatu, ya, dalam hikmah pasca Isra wal Mi'raj dengan hadirnya perintah sholat salat sebanyak 5 waktu. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika penyampaian saya terlalu cepat atau mungkin terlalu rumit, tapi inilah usaha saya untuk bisa memahamkan makna yang ada dalam Isra wal Mi'raj, memberikan semangat kepada diri saya secara pribadi dan kepada seluruh jamaah semuanya agar mendapatkan hikmah terbaik dari Isra wal Mi'raj ini. Bukan hanya sekedar diperingati setiap tahun, tapi hikmah-hikmah apa yang bisa kita ambil sehingga membawa perbaikan kita semua di hari yang akan datang. Astagfirullahaladzim li wa lakum. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afini amru wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Wa bil khusus Allahumma lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya Allah, ampunkan setiap dosa kami, dosa saudara-saudara kami yang muslim dan muslimat, mukmin wal mukminat, dosa mereka yang telah meninggal ataupun mereka yang masih hidup bersama kami, ya Allah. Wabil khusus dosa dari kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang kasih kami mereka, ya Allah. Sebagaimana orang tua kami masih kami sendiri kami kecil, ya Allah. Allahumma la tada'lana dhanban. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan kami dari majelis ini, jangan Engkau pisahkan kami dan saudara-saudara kami, kecuali Engkau telah memberikan pengampunan kepada kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunkan kami. Allahumma arham, ya Allah, rahmati kami. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu. Ya Allah, berikanlah kami jalan keluar dari setiap kesulitan yang kami hadapi. Wa maridan illa syafita, dan berikan kami kesembuhan dari setiap sakit yang kami terima, ya Allah. Berikan kami solusi dalam setiap kesulitan kami. Wala tajal illa qadaita wala hajatan min hawaij dunya wal akhirah, dan tunaikan kabulkan, ya Allah, setiap hajat kami yang ada di dunia ini dan untuk akhirat kami. Innaka ghafurur rahim, innaka raufur rahim, innaka samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Rabbana, berikanlah kami hidayah. Jangan sampai Engkau sesatkan hati kami, ya Allah, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan Kau berikanlah kami rahmat, ya Allah, dari sisi Innaka antal wahhab, Rasulul Taubat, ya Rabb, yang Maha memberikannya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah. Berikan kepada kami pasangan anak-anak kami yang menyejukkan pandangan mata kami, ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami, ya Allah, pemimpin di antara orang-orang yang bertakwa. Rabbana afriq 'alaina sabran, ya Allah, berikan kami kesabaran. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolong kami, ya Allah, dari orang-orang yang kafir yang ingkar kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Berhina jannah wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Al-haqqu min rabbikum fala takun minal mumtarin. Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tidak perlu menjadi orang-orang yang ragu. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, istiqomah dalam iman dan Islam, dan hari esok dari hari yang lebih baik dari hari ini. Akhirul kalam, bila ingin minta pastabil khairat, itu al-Islam. Kita semua menghadapi sebuah kebaikan, wala taufiq illa billah. Tapi tak akan bisa kecuali ada taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.